من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bahwa saya dari itu yang Allah muliakan insyaallah. Malam ini kita akan selesaikan pembahasan tentang adab ketika bertemu dengan anak-anak. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara adab kita ketika kita berjumpa atau bertemu dengan anak-anak kita, bahkan anak orang baik, maka hendaklah kita memanggil dengan nama yang baik. Panggillah dengan nama-nama yang mewakili kasih sayang kita, dan itu yang dilakukan oleh para orang-orang saleh. Bahkan Nabi pun mengajarkan panggilan-panggilan yang baik. Kemudian kita juga sudah membahas di antara adab berikutnya, yaitu ketika mereka melakukan kebaikan, berilah penghargaan, baik dalam bentuk pujian maupun dalam bentuk hadiah. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar bahwa memuji anak-anak itu membangkitkan semangat untuk terus melakukan kebaikan. Memberi hadiah kepada anak-anak adalah satu kebaikan. Mengkhawatirkan pujian itu akan menyebabkan jatuhnya dia ke dalam kesombongan, riya, sum'ah. Jadi dia akan melanjutkan kepada perkara yang tidak. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Di antara adab bertemu dengan anak-anak adalah idkhalus surur alaihim 'inda al-huzni. Kalau kita bertemu dengan anak-anak yang sedang dirundung atau ditimpa kesedihan, maka berilah hiburan atau masukkan rasa bahagia ke dalam hati mereka. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam salah satu hadis itu disebutkan anaknya Abu Talha yang sering dipanggil dengan Abu Umair. Ketika Abu Umair ini punya burung peliharaan yang diberi nama Nughayr. Jadi ketika Rasulullah datang, kebetulan burungnya mati. Jadi burung itu mati di tangan Abu Umair. Abu Umair ini panggilan untuk anak-anak, karena orang Arab suka memberi laqab, kunyah dengan panggilan Abu. Langsung pada anak-anak melekatkan kunyah itu, walaupun dia belum punya anak. Dia masih kecil. Jadi ketika Rasulullah datang melihat Abu Umair ini dalam keadaan bersedih karena burungnya mati, lalu Rasulullah mendekatinya, memeluknya. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Ma fa'alat Nughayr?" Ya Abu Umair, "Ma fa'alat Nughayr?" Wahai Abu Umair. Jadi Rasulullah mencoba menceritakan tentang burung yang mati tersebut, lalu dihibur oleh Rasulullah. Itu seorang Nabi, dia menyempatkan waktu untuk menghibur anak-anak yang
kesedihan apapun. Dan ini adalah akhlak-akhlak yang tertinggi yang membuat mereka berubah menjadi orang-orang yang lembut. Kalau kita dekat dengan anak-anak, mereka ini kan menjadi investasi besar kita. Guru-guru ngaji itu menjadi modal yang paling besar ketika kita berada di dalam kubur. Semua pahala mereka yang berubah menjadi taat hanya karena kelembutan kita mendekati mereka, maka dikirimkan Allah kepada kita. Ya, tentu tidak semudah itu kita berpikir. Anak-anak haji, anak-anak murid haji kita, ada juga yang keluar beri yang begitu banyak. Artinya kalau enggak dicampur dengan rotan, belum, memang nakal sekali. Tapi kalau mereka sedang merasakan kesedihan, maka hiburlah mereka. Apalagi kalau kesedihan itu menimpa anak yatim, kehilangan ayahnya, kehilangan tongkat nafkah untuknya. Anak piatu juga begitu. Karena hilang ibu adalah hilang tempat tambatan hati. Kalau hilang ayah, hilang tongkat untuk memberi nafkah. Hilang ibu, hilangnya tempat untuk curhat, untuk melakukan kasih sayang, hilang. Pernah terjadi di masa Nabi SAW, yaitu hadis dari hadis riwayat Bukhari. Ini diriwayatkan dari Bashir bin Aqrabah. Qala lama qutila abi Aqrabah yawma Uhud, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayahku Bashir, ketika ayahku Aqrabah telah terbunuh di medan Uhud, yaitu waktu perang Uhud. Maksudnya Bashir ini mengatakan waktu aku kecil, ayahku telah terbunuh atau syahid di waktu perang Uhud. Lalu kemudian ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana abki, dan ketika aku datang kepada Nabi, aku menangis. Faqala, lalu Rasulullah berkata, ya Habibi, ma yubkik, wahai kekasihku, maksudnya anakku yang terkasih. Ini panggilan Nabi, kita sudah kasih tahu. Nabi itu panggilan anak selalu dengan yang model-model penuh dengan kasih sayang. Kali ini dia panggil, wahai anakku yang terkasih. Ma yubkika, apa yang membuat engkau nangis? Itu Rasulullah sudah tahu, karena dia kehilangan ayahnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, amma tarda an akuna ana abaka wa Aisyah ummuka. Apakah engkau ridha? Apakah engkau mahu kalau aku yang menjadi ayahmu dan Aisyah yang menjadi ibumu? Dia maksudnya Rasulullah ingin mengasuhnya. Qultu bala ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, sungguh ya Rasulullah, demi nama ayahku, demi nama ibuku, sungguh aku bersedia kalau engkau menjadi ayahku dan Aisyah menjadi ibuku, maksudnya pengasuhku. Famasaha ala ra'si, lalu Rasulullah memegang kepalaku, dielus-elus oleh Rasulullah kepala anak yatim ini. Fakana asaru yadihi min ra'si aswad, kata Bashir, sampai aku besar di tempat tangan Rasulullah meletakkan tangannya di atas rambutku, yang bekasan tangan Rasulullah itu rambutku tak hitam sampai tua. Wasairuhu abyad, sedangkan yang tidak terkena tangan Rasulullah itu putih, menjelang tua putihnya. Sifat terkena di tangan Rasulullah itu hitam. Tidak di antara mu'jizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bergembiralah Bashir dengan hiburan dari Nabi
yang menyediakan waktu dan asuhan kepada anak yatim yang bernama Bashir. Sehingga dalam hadis yang lain dari Al-Bazzar menyambung tentang kisah ini, semua teman-temannya cemburu di Madinah itu, semua cemburu ketika mengetahui Bashir diasuh oleh Rasulullah. Sampai mereka mengatakan, seandainya ayahku juga terbunuh di waktu perang, mungkin kami pun menjadi anak-anak Rasulullah. Semua ingin diasuh oleh Rasulullah karena kelembutan hati Rasulullah. Sampai akhirnya ketika Rasulullah meninggal dunia, wafat, Bashir keluar dari rumahnya dengan urayan air mata, lalu dia mengatakan, aku telah kembali menjadi yatim. Maksudnya dia telah kehilangan dua orang tua, satu orang tua kandungnya, yang kedua adalah orang tua asuhnya, itu Rasulullah. Nah, begitu Rasulullah menghibur anak yatim yang sedang bersedih. Itu belum lagi kita bicara tentang pahala memelihara atau mengasuh anak yatim. Sampai Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang memelihara anak yatim nanti di hari kiamat, bu'istu ana wa kafilul yatim, aku dibangkitkan bersama orang yang memelihara anak yatim di hari kiamat, kahataini, kata Rasulullah, seperti dua jari ini. Lalu beliau menunjukkan dua jarinya, yaitu as-subabah wal wusta, yaitu jari telunjuk dan jari telunjuk. Maksudnya tidak ada penghalang, dia langsung berdekatan. Maka salah satu yang akan bersama dengan Nabi satu komplek dalam surga Firdaus bersama Nabi, salah satunya adalah para pemelihara anak yatim yang menghibur anak-anak yatim ini ketika mereka ditimpa kesedihan kehilangan ayah. Makanya Bapak Ibu yang Allah berikan, ketika anak-anak sedang bersedih, hendaknya kita ambil kesempatan untuk menghibur mereka. Apalagi yang kita hibur ini adalah anak-anak yang kemungkinan menjadi pembela kita di hari kiamat nanti. Jadi semua punya kelebihan. Takdir Allah ke atas kita, kalau kita terima, semuanya punya kelebihan. Ada kalanya anak kita yang jadi yatim, ada kalanya kita yang ditinggalkan oleh anak kita. Dia masih kecil meninggal, umur 4 tahun, 5 tahun, masih seindah-indahnya bergaul dengan anak itu, tiba-tiba kita tidak disebut yatim, karena yatim itu ukurannya sebelum balik. Itu sebutan yatim qabla dulu, sebelum balik. Kalau sudah besar tidak sebut yatim. Padahal kan kita semua kan yatim, kan wajah-wajah yatim semua ini. Yatim dulu, tapi tak disebut yatim lagi kalau sudah balik. Tapi perasaan kita ditinggalkan oleh anak itu seperti perasaan anak yatim ditinggalkan oleh orang tuanya. Sedihnya kita, kalau meninggal waktu melahirkan mungkin tidak lama, tapi meninggal setelah sempat kita gendong, setelah sempat berada di atas pundak kita, setelah sempat kita jalan bersamanya, kita beli mainan untuknya, itu sungguh menyakitkan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau ada anak dari seorang mukmin yang meninggal dunia, ketika malaikat mau menghadap Allah melaporkan semua yang telah dia lakukan di atas perintah Allah, Allah bertanya kepada malaikat maut, aqabta ruha abdi, engkau baru saja mencabut ruh dari seorang hambaku? Malaikat maut menjawab, na'am, benar ya Allah. Wallahu a'lam, Allah sudah tahu pastinya. Ini hanya membuat kita tahu tentang perintah itu. Lalu Allah mengatakan kepada aqabta ruha samrata fu'adihi, bukankah yang kau cabut itu nyawa dari buah hati seorang hambaku yang barusan kau cabut nyawanya? Bukankah dia buah hati dari seorang hambaku? Maksudnya, bukankah dia anak dari salah seorang hambaku yang mukmin? Benar ya Allah, kata mereka. Ini hadis sahih. Lalu Allah SWT kemudian bertanya, "Famadza yaqul?" Ketika dia mengetahui anaknya meninggal dunia, apa yang dia ucapkan? Allahu a'lam, Allah
kemudian malaikat mengatakan, yahmaduka summa starja. Kalimat pertama yang dia ucapkan, ya Allah, dia memujimu. Dia memujimu ya Allah. Anaknya meninggal, dia memujimu. Summa starja, barulah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi puji dulu. Kan ini agak kesan zahirnya kan aneh. Anak meninggal dia puji Allah. Orang yang dengar pasti mengatakan kita tak bohong. Anak meninggal, dikabarkan anak kita kecelakaan, lalu kita ucapkan di saat itu alhamdulillah. Pasti orang mengatakan kamu bohong, ya itu. Kata orang dia tak sanggup tahan, dia stres, dia ucapkan alhamdulillah. Padahal orang-orang yang menerima takdir Allah masih memuji Allah di saat musibah menimpanya, lalu baru dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah bagi orang yang seperti ini? Allah menyuruh malaikat, sekarang pergilah ke surga. Wa banilahu baitan fil jannah. Bangunkan untuk orang tua anak ini rumah di surga. Wa sammihi baitan hamdi. Tulis di depan rumah itu, ini adalah rumah puji-pujian. Bayangkan bagaimana berkat Allah kepada kita yang ditinggalkan oleh anak kita. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kedua-duanya punya kelebihan. Kita hibur anak-anak, kadang-kadang kita boleh timpa musibah ditinggalkan anak-anak. Bersabarlah di atas semua takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada berikutnya. Ta'limuhum wa wa'adhah. Hendaknya kalau jumpa dengan anak-anak, kalau tadi menghibur kesedihan mereka, ketika kita jumpa dengan anak-anak, sempatkanlah waktu untuk mengajarkan mereka urusan-urusan ada agama. Jadi saat ketemu anak-anak itu, sempatkanlah untuk mengajarkan urusan-urusan agama untuk mereka, walaupun hal-hal yang sangat sederhana. Banyak orang yang ketemu anak-anak bahkan berbuat sebaliknya. Dia yang mengajarkan keburukan pada anak-anak, bahasa-bahasa kotor yang muncul di depan anak-anak. Padahal anak-anak itu cukup cepat menangkap. Kalau bahasa kotor dia sering bilangkan, satu hari saja dia setelah kawan bermain, itu yang dia bawa pulang ke rumah adalah bahasa-bahasa yang kotor. Satu hari Bapak lepaskan dia bersama anak-anak lain yang kurang ilmu agamanya, berubah anak kita dalam satu hari. Tak pernah kita dengarkan kalimat caci maki di mulut dia. Tak pernah kita ajarkan pulang dari main bola. Kerana kaya dengar urut tu anak tu, dia dengar anak-anak lain sudah caci maki, itu dia tangkap langsung. Dia tangkap langsung. Makanya jangan ketika melewati anak-anak malah memberikan pelajaran yang buruk. Karena begitu mereka mengikutinya, seluruh dosa mereka dialirkan Allah kepada yang mengajarkannya. Oleh karena itu ambil kesempatan untuk mengajarkan mereka ketika kita berjumpa, baik sejenak ataupun kita ambil waktu yang lumayan panjang, ajarkan kebaikan. Dan ini tidak mesti harus berbentuk pengajian, tidak mesti. Ketemu di jalan saja. Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Ibnu Abbas, beliau suruh naik Ibnu Abbas ke belakang unta beliau di boncengan. Di atas unta Rasulullah menyebutkan dia ulang, wahai anakku. Ulang sudah saya sebutkan, itu anak-anak sudah mulai beranjak menuju sedikit besar. Rasulullah mengatakan dia ulang, wahai anakku, dengarkanlah, wajarkan kamu hari ini kalimat-kalimat yang membuat engkau akan bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Apa kata Nabi? Ihfadillah ihfadillah. Jagalah hak Allah, maka Allah akan menjaga. Terus ayatnya yang hadis yang panjang. Jadi ini diajarkan Nabi sambil boncengan. Jadi tidak mencih, hanya mencih. Baca dalam bahasa Indonesia ini tidak harus duduk pakai
jubah, pakai kain sarung, lalu kita mengucapkan kalimat-kalimat seperti orang beri tausiah. Mesti dalam mobil ketemu sebentar, ajarkan mereka kebaikan. Satu kebaikan mereka dapat dari kita, Masya Allah, Allah akan buat itu menjadi investasi kita ketika kita sudah pensiun dari dunia. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmizi menyebutkan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, la an yu'addiba ar-rajul waladahu khairun min an yatasaddaq bis-sa'a. Seseorang ayah mengajarkan anaknya satu adab. Seorang ayah mengajarkan anaknya satu adab, itu lebih baik kata Rasulullah daripada dia bersedekah satu sa'. Lebih hebat itu daripada bersedekah satu sa'. Jadi nak mesti sekali pukul habis semua pelajaran adab. Ketemu sama anak kita, ketemu sama anak orang baik di jalan dimanapun, ajarkan satu kalimat. Contoh sederhana-sederhana yang disebutkan dalam banyak kitab Tarbiyatul Aulan, yaitu adab-adab sederhana. Contoh, ketemu anak, dia tidak beri salam atau tidak jawab salam kita. Kita beri salam tak jawab, karena mungkin anak-anak belum tahu. Di saat itu kita ajarkan, kalau diberi salam apa jawabannya, misalnya begitu. Kalau beri salam, maka wajib jawab salam. Itu cuma kita ajarkan. Dari itu dia ketemu kita besok, Waalaikumsalam. Gara-gara kita mengajarkannya kemarin, maka dia sudah jadi amalan kita. Sudah satu orang jadi amalan kita. Dan jangan fikir, pandai mungkin. Mana ada mungkin itu langsung jadi amal. Ingat hadis Nabi Rasulullah mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai mengajarkan satu kebaikan, siapa yang memulai mengajarkan satu kebaikan, falahu ajrun, dia dapat pahala dari kebaikannya, wa ajrun mimman amila ba'da, ditambah dengan kebaikan orang yang mengikutinya setelah diajarkan. Min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti kita. Dari kita dia belajar. Mungkin ada orang tuanya pun tak diajar. Dari kita dia dapat di jalan sebentar. Waktu kita ucapkan salam, kan kita sudah belajar di antara adab kepada anak-anak ucapkan salam. Walaupun kita pun anak-anak, begitu kita lewat salam semuanya yang urusan. Ternyata dia ajarkan. Sudah 5 orang anak kita dapat semua pahala mereka. Allah ambil, Allah berikan untuk kita sepanjang masa. Sepanjang masa. Itu kita dianggap sebagai pemula dalam berbuat kebaikan pada seseorang. Dia ikut, kita dapat pahala multi level marketing. Terus dia nanti punya anak lagi, dia teringat kali, dia katakan ke anaknya, dulu waktu ayah sedang main di jalan, itu kakek tu yang sudah meninggal tu, dia yang ajarkan ayah pertama jawab salam. Masya Allah, dia ajarkan ke anaknya lagi. Kita dapat lagi pahala. Yang ini ajarkan, yang ini ajarkan, terus saja. Dan ringan bagi Allah untuk memberi pahala itu. Jadi jangan fikir berat. Kita yang terasa berat karena kita tidak punya kuasa. Bagi Allah ringan sekali urusan itu. Maka curilah kesempatan untuk mengajarkan kebaikan. Dan ini banyak sekali adab-adab yang urusannya agama yang kita ajarkan pada anak-anak kita. Kadang-kadang ketika kita bertemu anak-anak, kita belum selesai bicara, dia sudah potong. Kita ajarkan di antara adab dengan orang tua, kalau orang tua sedang bicara, jangan potong dulu, dengarkan dulu. Dari itu mereka sudah mulai belajar hal-hal yang baru. Kemudian kalau kita lihat anak-anak makan di jalan, mereka makan sambil main. Jadi kan sering tu anak-anak JPL sambil duduk, kan? Sambil berdiri-berdiri mereka minum es. Lalu kita sempatkan sebentar bertemu mereka, mengatakan, enggak boleh makan sambil jalan-jalan, enggak boleh makan sambil berdiri. Kalau makan baca Bismillah.
jangan dengan tangan kiri. Kan begitu. Berubah mereka, paling kurang berubah di depan kita. Asal sudah nampak kita, mereka langsung teringat dengan pelajaran itu. Itu semua kebaikan yang kita buat. Bayangkan satu komplek sadar anak-anak di tangan kita semuanya. Begitu besar pahala yang kita dapat, selain daripada memperbaiki keadaan mereka sendiri. Kejahatan juga begitu. Makanya Rasulullah mengatakan, semua kasus pembunuhan yang ada di muka bumi, semua kasus pembunuhan, semua dosanya dikirimkan Allah kepada Qabil. Bayangkan sudah ribuan tahun dosa-dosa pembunuhan dikirimkan kepada Qabil. Kenapa? Karena Qabil yang pertama sekali memulai pembunuhan. Dia yang mengajarkan anak Adam yang lain untuk membunuh. Begitu besarnya dosa Qabil. Begitu juga yang mengajarkan kebaikan. Maka berlomba-lombalah memperbaiki anak dalam urusan apapun, sampai urusan antri, antri. Karena kadang-kadang kita ini tidak punya budaya antri. Itu diajarkan anak-anak. Kalau orang tua anak-anak tak bisa lagi kita ajarkan budaya begitu. Itu harus kita tepuk kepalanya. Kita sudah di SPBU antri, buat sedikit-sedikit maju, sedikit-sedikit maju. Datang dia langsung dipotongnya ke depan. Itu tak bisa kita ajarkan ke anak-anak. Bapak, belajarlah antri. Dengar itu. Itu memang perlu kita tepuk dengan film yang kita tepuk. Itu baru muncul dia pulang. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, makanya salah satu sunnah Nabi adalah makan disuruh berjamaah. Makan itu dalam keluarga disuruh berjamaah. Kenapa begitu? Di situ kesempatan mengajarkan anak. Jadi jangan biasakan makan dalam keadaan terpisah-pisah atau terpencar-pencar. Kalau makan satu meja, panggil semuanya makan. Di situ kita ajarkan anak kita baca bismillah. Makan jangan berserak. Makan dulu yang paling dekat dengan mulut. Duduk yang bagus. Habis itu setelah makan, jilat tangannya. Kalau kamu tak bisa jilat, biar ayah yang jilat. Tapi jarang ya gitu. Mama masih mau. Sampai segitu kita ajarkan. Jangan buang nasi yang masih tinggal, habiskan. Jangan buang ini, jangan buang itu. Macam model. Inilah ayat saleh. Kita pikirkan sederhana, tapi tidak. Itu penyelamat kita di akhirat. Kita ini bahagia di akhirat karena banyak peninggalan yang kita tinggalkan di belakang. Anak-anak yang saleh, baik anak kandung maupun anak tetangga. Semenjak kita tinggal bersama dengan tetangga itu, anak dia berubah jadi baik dengan kita. Itu belum lagi buka pengajian, baru nasihat-nasihat di jalan, belum lagi buka pengajian. Dan jadikan rumah kita tempat pengajian, satu komplek lagi di kita semua. Besarnya pahala kita. Saya pernah lihat langsung tayangan di liputan tahun 2000 sekian, lupa saya. Masih acara liputan masih TV. Jadi salah satu berita mengabarkan apa? Di Jawa Timur atau Jawa Tengah, lupa saya. Itu terjadi pelebaran jalan dan terkena area kuburan. Harus dilebarkan jalan itu. Kebetulan itu tempat kuburan yang lama, sehingga disepakati untuk diangkat kuburan itu ke tempat yang lain, dipindahkan, direlokasi. Nah, ketika digali kuburan itu semua untuk dilebarkan jalan, untuk dipindahkan, ternyata salah satu jenazah tidak berubah jasanya, tidak berubah jasanya, tetap seperti biasa, penuh dalam kain kafan, kulit, daging seperti biasa. Dan jenazah itu setelah ditanam 26 tahun yang lalu. Jadi hebohnya, viralnya diberitakan di TV. Lalu kemudian keterangan dari orang-orang tua setempat, ternyata jenazah itu jenazah seorang ibu yang 26 tahun yang lalu meninggal dunia, dan disibukkan dirinya mengajarkan anak-anak ngaji di kampung. Jadi dia punya balai kecil, kerjanya ngajar ngaji di kampungnya, cuma itu. Jadi dia ada TPA, ngajar ngaji, subhanallah. Kita anggap remeh kan guru-guru TPA. Sampai waktu diminta SPP pun kita marah-marah. Diminta
minta uang lampu marah-marah, anak mampu aja punya gitu. Karena SPP kita itu kan cuma 25.000, 30.000, kita masih marah-marah 20.000. Ada yang kadang-kadang dia pergi ke Medan seminggu, dia telepon gurunya, boleh dikurangi 25.000 jadi 20.000 karena seminggu anak saya nggak datang. Guru jawab, 25.000 kan lagi tak berobong, lagi tak beromi dengan telur itu cuma. Masih tak kurang gara-gara seminggu anak dia pergi, Masya Allah. Makanya kenapa anak kita nggak minta, nggak berkah gara-gara itu. Jadi Bapak-Ibu yang Allah muliakan, Masya Allah, Allah mengajarkan anak. Maka siapapun kita ketemu, hentikan dia, ajarkan. Jangan biasakan anak-anak kita makan di jalan sambil jalan-jalan. Ajarkanlah, berhenti sebentar, ajarkan. Insya Allah itu akan menjadi pahala-pahala terbesar yang jariah untuk kita, insya Allah. Baik, inilah yang perlu kita kabarkan seputar tentang adab terhadap anak-anak kita. Mudah-mudahan setelah sepertinya 5 atau 6 pertemuan kita sudah bertemu tentang masalah ini, maka berbuat baiklah pada anak-anak, dan itu menjadi pembuka pintu surga, insya Allah. Baik, masih ada waktu sedikit mungkin. Silakan pada hari ini tanya. Baik, Ustaz, mungkin dari kami langsung, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustaz dari Ustaz semua. Kita dalam memberi hadiah untuk anak-anak, terutama yang anak yang patuh sama kita atau dia ingin mengerjakan amal ibadah atau perintah agama. Tapi ada satu lagi nih, Ustaz. Untuk orang dewasa, terutama kita sebagai kontraktor atau pengusaha, kita mengikuti tender di satu instansi pemerintah atau swasta. Kemudian kita menang, otomatis kita mengerjakan pekerjaan ini sesuai dengan draftnya. Kita tidak pernah mengurangi. Ada keuntungan. Sementara kepala dinas atau pimpinan swasta tidak pernah meminta sama kita. Tidak pernah dia mentargetkan uang persen, kita kasih untuk dia oleh-oleh atau hadiah untuk pimpinan. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan jamaah yang dirahmati Allah. Ini nak tanya masalah cinun anak mi nganawi dengan rotan pohon anak mi. Jadi mana mesti tanya Ustaz tanya nak beraka nak dapat pengajian sehingga nak mi batat dalam halnya. Jadi dapat bacut hanya kubat. Dapat bacut dalam hanya kubat. Dapat dak berat jut kubat. Jadi dengan dapat beratnya buku nak masuk adab yang cara mendidik anak. Jadi nyaman dah Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pertanyaannya. Yang pertama tadi, kalau berbicara memberi hadiah kepada anak-anak, itu adalah hal yang baik, membangkitkan semangat mereka beribadah dan seterusnya. Dan bagaimana hukumnya memberi hadiah kepada orang dewasa dengan ada hubungan atau keterkaitan kerja atau ada keterkaitan unsur politik atau macam-macam, seperti pemberian hadiah kepada kepala dinas agar lancar untuk mendapatkan proyek dan segala macam. Rasulullah SAW menyebutkan dengan bahasa yang singkat ketika menasihati seorang sahabat yang diberikan kerja oleh Rasulullah, lalu kemudian mendapatkan hadiah di balik kerjanya. Dia sudah ada gaji sebagai amil zakat, tapi dia menerima hadiah dari orang yang membayar zakat. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, hadiah umuman hulul, hadiah dari seorang pekerja itu termasuk hulul, termasuk dia. Kalau hadiah itu diberikan murni tanpa ada keterkaitan yang ingin diambil ke depan, maka itu tidak apa-apa, karena saling memberi hadiah itu baik. Saling antara kita saling memberi hadiah, tak ada hubungan ke depannya, tak ada unsur-unsur tendensius atau keinginan dapat ini dapat itu, maka itu hal yang baik. Kata Rasulullah, tahadu tahabu,
Saringlah kau berbagi hadiah, akan timbul rasa cinta di antara kau. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau ada keterkaitan sesuatu yang ingin diambil manfaat setelah hadiah itu, maka termasuk hulu khianat. Contoh, orang tua oleh murid memberi hadiah pada guru dengan harapan anaknya dipermudah urusan dalam ujian. Kecuali setelah anaknya lulus tanpa ada hadiah-hadiah, lalu kemudian si wali murid ingin memberi penghargaan kepada guru yang mendidik anaknya, maka itu dibolehkan. Tapi selesai urusan. Begitu juga dengan sesama kita di kantor, yang bawahan kasih hadiah kepada atasan dengan harapan supaya tidak dipindahkan ke Papua, atau dengan harapan nanti kalau ada sesuatu yang memberikan dia duluan yang dipromosikan dan segala macam. Itu semua khianat. Itu semua khianat. Makanya kepala tidak boleh terima hadiah dari anak buahnya kalau ada tendensi yang begitu. Tapi kalau kepala ini sudah pindah, tidak ada hubungan lagi di situ dengan itu. Lalu karena kebaikan dia, anak buahnya sepakat memberi kulkas untuk si kepala. Kata kepala, "Muruji model di lain ada kulkas." Kalau pindah boleh juga. Tapi murni karena kebaikan, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu, itu tidak apa. Maka hakim tidak boleh terima hadiah, jaksa tidak boleh terima hadiah. Kenapa? Walaupun sekarang tidak ada kasus, tapi begitu ada kasus pasti terganggu itu hakim. Pasti ketika mengambil keputusan dia akan mikir, ini orang yang sering kasih hadiah ke saya, mungkin saya jatuhkan hukuman mati. Kan begitu ceritanya. Makanya itu termasuk khianat. Dan kemudian yang terakhir, dalam Islam itu memang tidak dikenal mendidik dengan cara memukul, kecuali pada satu perkara, yaitu ketika anak berumur 10 tahun dan belum mau sholat, barulah Nabi mengatakan pukul lagi. Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, jangan sering mendidik anak dengan pukulan, karena itu akan menyebabkan rasa takut, bukan rasa taubat yang sebenarnya. Buat mereka terdidik dengan mau'izah, dengan nasihat-nasihat. Tapi ketika Nabi membolehkan memukul orang yang tidak salat, anak tidak salat, itu menunjukkan kalau sudah berada tak mau salat, kemudian ngaji pun diolok-olok, dibolehkan untuk mukul, untuk menjadi obat bagi dia, dibolehkan. Tapi jangan berketerusan. Jangan sampai dia dendam, jangan sampai berketerusan. Kalau tak sanggup lagi, kembalikan saja pada orang tuanya. Nah, itu yang lebih baik. Artinya tidak ada dalam Islam terus-terusan mendidik dengan cara memukul, tidak ada. Baik, kira-kira begitu. Bila tutup dan kafarah majlis, insyaallah minggu depan kita sudah masuk ke judul yang baru. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.